Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua, khususnya tentang bahan kajian yang nantinya akan saya bahas adalah HTML lanjutan. Kalau di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang apa itu HTML, berikutnya ada tag, ada elemen yang ada di HTML, berikutnya ada contoh teks sederhana yang ada di HTML dan cara pembuatan tabel yang ada di HTML. Untuk minggu kedua di sini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Oke, sekali lagi untuk minggu kedua di sini nanti saya akan membahas tentang HTML lanjutan. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari bagaimana caranya membuat link di HTML, selanjutnya membuat form inputan yang harus diinput oleh pengguna. Selanjutnya ada iframe nanti di HTML itu sendiri dan bagaimana caranya membuat komentar di HTML. Ini kurang lebih untuk materi yang nanti akan saya bahas, membuat komentar pada HTML, berikutnya membuat link di HTML, selanjutnya membuat form di HTML, selanjutnya membuat iframe nanti di HTML, dan membuat list pada HTML. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan saya diskusikan di materi pertemuan ini. Saya mulai dari yang pertama tentang komentar. Komentar di HTML, sebenarnya di bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya pun sebenarnya ada yang namanya komentar. Komentar ini nanti akan banyak berguna. Komentar di sini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, contohnya sebagai pengingat tentang kode HTML yang dibuat jika suatu hari nanti lupa kegunaan dari kode yang ditulis. Yang kedua, sebagai penanda awal dan penanda akhir dari kegiatan kode tertentu. Ini sangat penting jika memiliki kode dengan jumlah baris yang sangat banyak contohnya, atau jumlah file yang sangat banyak. Yang kedua, untuk nyoba-nyoba contohnya beberapa kode HTML tanpa menghapus kode yang lama. Jadi source code yang lama contohnya nanti tinggal kita jadikan keterangan, selanjutnya kita bisa membuat source code yang baru contohnya. Selanjutnya sebagai conditional comment pada Internet Explorer di Windows contohnya. Oke, untuk membuat komentar di HTML nanti kita bisa menggunakan tag ini, buka kurung siku, selanjutnya ada tanda seru, berikutnya kita ketik contohnya tanda kutip sebanyak 2 kali, nanti otomatis tag penutupnya nanti akan muncul. Selanjutnya kita isi komentarnya apa di dalam tag ini. Yang berikutnya kita masuk ke materi tentang link di HTML. Hyperlink atau yang biasa disebut dengan link adalah objek pada HTML. Bisa contohnya berupa teks atau gambar atau contohnya multimedia lainnya yang jika diklik maka akan membawa kita ke halaman yang lainnya. Fungsi dari link adalah untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Agar nanti mudah diakses. Untuk membuat link di HTML kita bisa menggunakan tag contohnya A di sini, selanjutnya dan atribut href contohnya sebagai alamat tujuan. Tag A di sini mengapit objek seperti contohnya teks, ada gambar atau tombol yang dapat diklik pada link HTML di web browser. Oke, contoh seperti yang ada di latihan 1 di sini, contohnya nanti kita bisa buat contohnya di editor, bisa menggunakan Sublime atau Atom, atau contohnya bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita di sini menggunakan link href. Nanti pada waktu di running hasilnya seperti yang ada di depan ini. Oke, langsung saja saya contohkan, saya akan membuat di editor Visual Studio Code. Contohnya di sini saya buat contohnya yang pertama contohnya membuat link contohnya. Membuat link yang ada di HTML. Link coba contohnya .html. Oke, nanti akan muncul file baru seperti yang ada di depan ini contohnya. Selanjutnya nanti tinggal kita panggil struktur dari HTML dengan menggunakan emmet abbreviation. Nah, ini otomatis akan muncul ketika kita klik shift dan tanda seru contohnya di keyboard nanti akan muncul emmet abbreviation. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita buat contohnya title-nya apa, contohnya title-nya contoh link, contoh hyperlink contohnya. Hyperlink di HTML. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya nanti di sini
kita akan membuat apa contohnya? Akan membuat apa di dalam body? Di dalam body di sini nanti tinggal kita tambahkan contohnya A contohnya, atau contohnya A kecil, selanjutnya di enter nanti akan muncul link tag dari A itu sendiri. Selanjutnya nanti di dalam Ahref kita mau menampilkan apa? Contoh, saya akan menampilkan, kita contohnya buka Google terlebih dahulu contohnya. Kita buka contohnya Google. Kita ambil salah satu link Google atau YouTube contohnya. YouTube kita buka linknya, link dari YouTube kita copy. Berikutnya kita isi di sini contohnya. Di dalam, nah sini nih. Nah, otomatis nanti akan muncul https youtube.com contohnya. Selanjutnya nanti saya tambahin komentar contohnya. Sebelum ditutup dengan tag A. Kunjungi Google contohnya, atau kunjungi YouTube. Saya menggunakan YouTube contohnya YouTube. Oke, ini sebagai komentar saja, sebagai keterangan. Selanjutnya contohnya sekalian saya akan membuat yang namanya komentar contohnya. Saya akan membuat komentar. Bagaimana cara membuat komentar di HTML? Kita bisa membuat seperti ini. Buka kurung siku, selanjutnya tanda seru. Selanjutnya tekan tanda minus sebanyak 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nanti baru kita bisa nulis di sini. Contoh penulisan value, contohnya isi atau value dari atribut Ahref, contohnya Ahref harus sesuai, harus benar, contohnya atau harus sesuai, harus benar. Karena kalau seumpamanya nggak sesuai nanti nggak bisa diakses. Kalau seumpamanya tidak, contohnya linknya tidak sesuai. Oke, kita coba buka contohnya di folder kita. Kebetulan di sini saya simpan di dalam folder di sini. Ini contohnya nama filenya link coba. Kita tinggal double klik contohnya, nanti akan masuk seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, ini untuk hyperlinknya. Contoh hyperlink di HTML di sini merupakan title-nya. Berikutnya yang kunjungi YouTube di sini merupakan tulisan yang nantinya akan kita buat untuk mengakses langsung ke YouTube. Ketika kita klik YouTube nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Jadi link YouTube tersebut harus benar, harus sesuai. Jangan sampai link yang nantinya kita letakkan di sini tidak bisa diakses. Jadi yang tanda kutip di sini merupakan keterangan atau merupakan keterangan atau merupakan komentar yang nantinya harus kita isi, atau merupakan isi value-nya, value dari atribut Ahref yang nantinya harus kita isi. Oke, ini kurang lebih contoh dari link itu sendiri. Selanjutnya kalau komentar, kita membuat komentar, kita bisa membuat seperti ini. Berikutnya, materi berikutnya kita masuk ke materi form di HTML. Form merupakan elemen di HTML yang berfungsi untuk meminta informasi dari user. Misalkan ada form login untuk meminta informasi tentang username dan password dari user untuk proses login contohnya. Selanjutnya, form pendaftaran untuk meminta contohnya informasi detail tentang user agar nanti bisa mendaftar. Selanjutnya form input data untuk nanti disimpan di database dan yang lain-lainnya. Ini contoh konsep dari form di HTML. Analoginya contohnya seperti ini. Kita buat contohnya form nanti di HTML, atau contohnya nanti kita selanjutnya kita hubungkan dengan PHP, selanjutnya nanti akan disimpan di database. Contohnya kurang lebih seperti itu. Cuman untuk materi hari ini saya belum menggunakan database, hanya di tampilan saja menggunakan HTML. Bagaimana cara membuat form di HTML? Untuk membuat form di HTML sebenarnya dibutuhkan setidak-tidaknya 2 komponen, yaitu tag form dan form field. Cuman yang akan kita gunakan untuk hari ini kita fokus ke tag form saja. Tag form digunakan untuk mendefinisikan awal dan akhir dari form yang ada di HTML. Tag form di sini harus memiliki atribut action dan atribut method. Form field adalah elemen-elemen yang ada di dalam form yang nantinya digunakan user untuk mengisi data. Oke, berikut ini contoh struktur dari form di HTML. Contohnya kurang lebih bentuk umumnya seperti ini. Kita buka form, selanjutnya action. Nanti
akan kita panggil contohnya form apa contohnya. Saya contohnya menggunakan PHP. Metodenya apa? Contohnya post. Di sini diisi macam-macam form field yang nantinya bisa kita gunakan. Apakah form action ataupun yang lain-lainnya. Ini keterangan berarti ya. Selanjutnya ditutup dengan slash form. Atribut action diisi dengan lokasi script yang nantinya akan digunakan untuk memproses data pada server. Contoh, file submit.php untuk memproses data yang dikirimkan dari form. Nanti akan ditampilkan contohnya kita akan ngebuka submit.php contohnya. Atribut method berfungsi untuk menentukan metode form yang digunakan. Jadi untuk atribut method di sini ada dua. Metode yang bisa digunakan adalah post dan get. Perbedaannya metode post datanya tidak tampak nantinya. Sedangkan kalau kita menggunakan get tampak atau kelihatan di URL. Ini jadi kalau dilihat dari secure-nya lebih secure yang post kalau dibandingkan dengan yang get. Kenapa? Kalau post datanya nanti akan ditampilkan, linknya nanti akan ditampilkan, isinya akan ditampilkan. Tapi kalau get tidak akan ditampilkan di linknya. Syarat tampilan kode di HTML di atas tidak menampilkan apa-apa karena hanya membuat pembungkus dari form saja. Selanjutnya harus menambahkan form field dan yang lain-lainnya. Form field digunakan user untuk mengisi data dan jenisnya beraneka ragam. Salah satu contohnya adalah input berupa teks contohnya. Contohnya seperti ini. Input type, input selanjutnya type selanjutnya apa yang nanti akan kita gunakan. Apakah teks atau radio button atau teks atau kita bisa menggunakan yang lainnya dan yang lain-lainnya. Selanjutnya name-nya apa contohnya. Atribut type sama dengan tag berarti menambahkan kolom isian berupa teks. Isi type harus sesuai dengan tipe yang ada, bukan sembarang isian. Atribut name sama dengan contohnya username berarti variabel yang dikirimkan nantinya adalah username. Berarti ini variabelnya ya. Isi name adalah bebas sesuai keinginan menamai data dengan nama apa contohnya. Asalkan kita paham. Contoh saya akan membuat form seperti yang ada di depan ini contohnya untuk yang latihan kedua contohnya. Kita buka Visual Studio Code-nya di sini. Oke, kita buat file baru contohnya latihan form.html. Oke, akan tampil contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Selanjutnya kita tampilkan embed abbreviation-nya, script yang ada di HTML. Ini contohnya, title-nya contohnya membuat form di HTML contohnya. Form di HTML. Contohnya seperti ini. Jadi nanti title-nya di sini akan muncul di browsernya ya. Selanjutnya kita buat contohnya form. Di sini contohnya di dalam body. Nah, kita gunakan embed abbreviation contohnya seperti ini. Otomatis nanti akan muncul, akan ditutup dengan form itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama form action. Kita isi contohnya apa? Cuman untuk hari ini saya nggak ngisi dua form ya, hanya kita main di satu form terlebih dahulu. Actionnya belum, cuman harus kita isi. Contohnya, anggaplah di sini contohnya submit.php. Berarti kalau pengen nanti tampil sebenarnya kita harus bikin form ini juga submit.php. Selanjutnya metodenya, metode contohnya kita bisa menggunakan get atau post. Di sini otomatis muncul nih. Kita menggunakan contohnya yang post. Oke, kurang lebih seperti ini contohnya. Post. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti di dalam form tersebut mau dibungkus dengan apa? Ini kan masih pembungkusnya saja. Kita mau isi apa? Contohnya saya menggunakan paragraf contohnya. Oke, menggunakan paragraf di sini username. Username sama dengan titik 2 contohnya. Selanjutnya saya bikin inputan contohnya nanti. Saya bikin inputan di sini contohnya input. Nah, input type di sini. Sorry, saya ulangin dari awal. Contohnya kita buat contohnya input type. Input. Selanjutnya input sama input spasi type contohnya. Type sama dengan contohnya apa nih? Kita mau ngisi apa? Ini kan banyak nih. Ada button, ada checkered, ada color, data, deadline dan yang lain-lainnya. Kita contohnya menggunakan teks paling di bawah kayaknya. Nah, ini contohnya teks. Nah, seperti ini. Selanjutnya namanya apa? Name, nama dari teks itu sendiri nanti apa? Contohnya saya isi dengan nama username. Username.
Oke, contoh kurang lebih seperti ini. Oke, di sini baru selanjutnya kita tutup. Kita tutup seperti ini. Cuman kita gunakan slice. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, contohnya kalau saya running pun nanti tampil contohnya. Kurang lebih seperti ini. Baru nanti bisa ditambahkan yang lainnya. Yang pertama, latihan form contohnya. Pada saat kita running, baru seperti ini contohnya. Baru seperti ini tampilannya. Username, selanjutnya apa yang nantinya harus kita isi. Oke, contohnya saya lengkapin. Berikutnya saya buat untuk yang password contohnya. Menggunakan paragraf password. Titik 2, contohnya input, contohnya input. Selanjutnya type. Input type-nya apa contohnya? Sama dengan di atas contohnya saya menggunakan password contohnya. Password. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya spasi name-nya apa? Name sama dengan pas contohnya. Selanjutnya kita tutup. Kita tutup dengan menggunakan backslash seperti ini. Baru selanjutnya nanti tinggal kita tambahkan di sini. Contohnya saya tambahkan 2 button contohnya. Saya tambahkan 2 button. Nah, kita bisa menggunakan ini sih sebenarnya input type. Contohnya kalau pengen cara cepatnya, contohnya di sini submit. Saya gunakan submit. Contohnya name-nya name submit contohnya. Oke, value-nya contohnya value sama dengan submit. Jadi saya menampilkan button nih submit. Oke, kurang lebih seperti ini. Satu lagi untuk reset contohnya. Input type contohnya defaultnya biasanya teks ya. Cuman di sini saya gunakan reset contohnya. Di sini kan banyak nih fungsi-fungsinya, ada reset. Contohnya selanjutnya value-nya apa? Value sama dengan reset. Nanti tampilannya apa? Reset. Value-nya kan di sini reset. Jadi kalau pengen huruf besar ya berarti nanti di value-nya ini S-nya huruf besar, berarti value-nya kita rubah. Baru selanjutnya contohnya kita running form yang tadi, yang ini nih. Kita refresh contohnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Pada saat kita isi contohnya username-nya Budi contohnya. Password-nya Budi, password-nya 123 contohnya. Ketika kita submit, nanti akan jadi seperti ini. Kenapa? Karena file submit PHP-nya nggak ada gitu. Ini contoh yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi kita isi, kita baru membuat tampilannya saja. Pada saat submit dia akan membaca file apa namanya yang submit.php. Sedangkan submit.php-nya belum kita buat. Reset fungsinya untuk membersihkan layar. Kurang lebih seperti itu. Ini contohnya untuk yang latihan yang kedua. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti bisa kita isi. Sekarang kita berbicara tentang tag input. Tadi kan banyak tuh tag input. Input memiliki bermacam-macam type. Misalnya jika ingin membuat input teks seperti di atas, maka type-nya sama dengan teks. Jika ingin membuat input berupa password, maka type-nya sama dengan password dan lain sebagainya. Untuk input type teksnya, input teks digunakan untuk membuat fill atau membuat teks biasa contohnya. Tidak ada pembatasan huruf, jadi dapat diisi dengan menggunakan angka, huruf, dan karakter. Contoh untuk menanyakan contohnya username. Contohnya seperti ini. Input type sama dengan teks, name-nya contohnya username. Bisa diisi dengan huruf atau angka, atau contohnya kombinasi antara huruf dan angka. Selanjutnya input type number. Input type number digunakan untuk membuat kolom isian angka. Selain angka tidak akan bisa dimasukkan ke kolom ini. Contoh penggunaannya untuk menanyakan umur contohnya. Input type sama dengan umur. Contohnya seperti ini. Kalau kita buat contohnya di sini. Anggaplah contohnya saya tambahkan di sini ya. Input type contohnya ini nanti akan muncul abbreviation contohnya input. Nah, ini contohnya teksnya di sini contohnya kita bisa ganti contohnya dengan menggunakan contohnya menekan kontrol spasi. Nanti akan muncul di sini. Contohnya input type-nya apa contohnya? Saya pilih yang number contohnya number. Nah, kalau yang number di sini fungsinya kayak tadi. Jadi yang di input hanya bisa diisi dengan menggunakan angka. Input type number selanjutnya value-nya apa contohnya? Value-nya apa? Value-nya apa? Contohnya usia contohnya. Pada saat nanti di running nanti tampilannya seperti apa?
Oke, saya tambahkan contohnya seperti ini. Belum ininya ya, belum apa namanya. Saya akan tampilkan contohnya nanti di bawah dari form isian di atas nih. Oke, contohnya saya akan tampilkan di sini. Cuman sebelum saya tampilkan, kita tambahkan paragraf. Contohnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya usia. Contohnya saya tambahkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika kita running, nanti tampilannya ya kurang lebih seperti ini. Ada 3. Kita isi selain dari selain dari angka itu tidak bisa. Jadi yang tampil ya seperti ini. Angka yang nantinya harus kita isi. Ini yang disebut dengan number. Selanjutnya ada input type email. Input type email untuk membuat field khusus email. Saat user mengisinya dengan teks yang bukan email di address, maka akan muncul warning namanya. Oke, nanti bisa kita isi untuk jenis inputannya. Selanjutnya ada input type password digunakan untuk membuat field untuk password. Saat user mengisi, maka teks tidak akan dibaca. Jadi pada saat diisi nggak akan kebaca. Contohnya kita bisa menggunakan input type password. Name-nya password. Contohnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya input type date di sini digunakan untuk isian tanggal. Username mengisi saat user mengisinya maka akan tampil kalender untuk mempermudah pengisiannya. Contohnya seperti ini. Contohnya saya buka contohnya di sini. Saya tambahkan lagi contohnya di sini paragraf. Oke, selanjutnya di sini tanggal. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada input. Nah, contohnya seperti ini. Di sini contohnya saya menggunakan date contohnya. Date. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya ini sebenarnya untuk mempermudah gitu. Selanjutnya value-nya apa yang nanti akan ditampilkan? Tanggal. Tanggal. Contohnya kurang lebih seperti ini. Sorry, ini untuk name-nya ya. Name-nya contohnya tanggal. Value-nya kan sudah di depan. Kita menggunakan tanggal. Ini berarti name. Nama yang nantinya akan dijadikan sebagai nama variabel. Karena di sini value-nya udah kita buat contohnya di sini. Kecuali belum kita buat value-nya seperti pada waktu kita buat button submit dan reset. Ketika kita refresh, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada tanggal. Ada tanggal di sini otomatis nanti akan yang tampil adalah tanggal gitu. Date time sehingga nanti isiannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini contoh untuk input type yang berupa contohnya type date contohnya. Selanjutnya ada input type file biasa digunakan untuk membuat form upload. Oke, biasanya berupa tombol jika diklik maka akan menampilkan file browser untuk memilih file mana yang nanti akan diupload. Nanti kita bisa coba contohnya dengan menggunakan file. Namanya contohnya lampiran. Selanjutnya input type radio. Berarti kita digunakan input type radio di sini berfungsi untuk membuat pilihan berupa bulatan. Jadi bulatan atau yang biasa disebut dengan radio button. Untuk membuat radio button di HTML, tag-nya yang harus kita gunakan adalah harus lebih dari 1 dan menggunakan tag radio. Contohnya seperti ini. Jenis kelamin contohnya. Selanjutnya input type radio, jenis kelamin, name-nya jenis kelamin, value-nya pria. Yang kedua, jenis kelamin, value-nya wanita. Kita bisa membuat contohnya seperti ini. Selanjutnya ada checkbox digunakan untuk membuat field centang pada pilihan. Untuk membuat checkbox di HTML dapat menggunakan sintak input dengan tab checkbox dengan atribut name. Contohnya seperti ini. Saya bersedia mengikuti aturan forum contohnya. Input tab-nya checkbox, name-nya bersedia ikut contohnya, value-nya ya. Oke, selanjutnya ada reset yang tadi kita gunakan berarti lebih ke button ya untuk menghapus, mengosongkan isian yang ada di form tersebut contohnya. Input tab reset, value-nya reset. Selanjutnya ada input tab hidden, ini juga bisa kita gunakan, cuman jarang sih. Selanjutnya input tab submit digunakan untuk membuat tombol kirim. Ini adalah tipe input yang wajib digunakan saat membuat sebuah form. Oke, contohnya seperti ini. Atau yang tadi itu, yang tadi kan sebenarnya ada. Nah, yang ini nih ada submit nih. Nah, input tab submit, name-nya apa contohnya. Jadi pada saat kita sudah isi, contohnya seperti ini, kita isi bla 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 bla, contohnya passwordnya, usianya, contohnya kita pilih usianya berapa, contohnya selanjutnya tanggalnya, today. Pada saat disubmit, nanti otomatis dia akan mencari file yang disubmit tersebut. Karena di latihan kita nggak membuat 2 file, hanya 1 file, makanya error seperti tadi.
Dia akan mengirimkan gitu contohnya, gampangnya seperti itu. Selanjutnya ini contoh latihan yang ada di form HTML. Ada beberapa contoh pembuatan form yang ada di HTML seperti yang ada di sini nih, di CI, yang sudah ada di editor ini. Contohnya form 2 yang ini nih. Form 2 kita buat contohnya username, umur, email, password, tanggal, foto, jenis kelamin. Di sini kita menggunakan radio button. Selanjutnya di sini saya menggunakan checkbox dan yang lain-lainnya. Oke, ketika di running kurang lebih seperti ini. Berarti form 2 ya. Ketika di running ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Cuman kan tampilannya tidak rapi. Kalau nanti pengen rapi kita bisa menggunakan placeholder nantinya. Oke, kita isi contohnya bla 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 bla, usianya harus kita isi tadi, dia menggunakan number, emailnya apa, Budi contohnya kalau nggak sesuai nanti dia, nah ini formatnya nih, budi@gmail.com. Kalau nggak sesuai nanti akan ada muncul error. Passwordnya 123, tidak akan ditampilkan. Kalau pengen ditampilkan seperti apa gitu, kita jangan menggunakan yang password ini. Tanggal lahirnya contohnya anggaplah today. Selanjutnya ini contohnya untuk yang milih file. Contoh saya pilih file ini, jadi kelaminnya pria contohnya. Baru selanjutnya kita checklist. Submit. Ketika di submit, kenapa error seperti ini? Karena tidak ada file submitnya contohnya. Seperti yang ada di latihan kedua ini. Jadi form submit.php-nya belum ada, makanya error seperti tadi. Ini contoh untuk yang latihan yang lumayan agak lengkap dari input tab yang tadi. Oke, hasilnya contohnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya text select, digunakan untuk membuat form inputan berdasarkan pilihan yang sudah disesuaikan. Contoh select option dibuat menggunakan text select dengan atribut name. Di dalam select ditambahkan daftar pilihan menggunakan text option dengan atribut value. Contohnya seperti ini. Select name-nya jurusan. Nanti option value-nya ada informatika atau teknik informatika, untuk caption-nya ya. Selanjutnya teknik komputer, teknik telekomunikasi, dan teknik elektro. Ketika nanti di running, nanti tampilannya ya ini nih, teknik informatika, teknik komputer, teknik telekomunikasi, dan yang lainnya. Perbedaan antara select dengan input adalah text select biasanya berupa menu drop down. Jadi pada saat diklik contohnya nanti akan muncul isinya. Seperti seperti combo box ya kalau di pemrograman visual, yang value-nya berada pada tag option, sedangkan tag input berupa checkbox atau radio button yang harus mendefinisikan value-nya di dalam atribut text. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini nih. Kalau kita contohnya menggunakan select, name-nya contohnya jurusan. Value-nya apa? Informatika. Nanti akan ditampilkan contohnya ini. Tapi kalau kita menggunakan input tab contohnya seperti checkbox, name-nya ya contohnya jurusan 2 contohnya. Ini jurusan, value-nya informatika. Ini berarti yang nantinya akan ditampilkan. Ketika di running yang akan ditampilkan contohnya seperti ini. Ada 2 nih. Jadi ini yang latihan berikutnya, latihan form ketiga. Form ketiga ketika kita running, form ketiga ketika kita running ya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini yang di atas di sini kita menggunakan yang select contohnya, menggunakan select. Selanjutnya yang di bawah kita menggunakan checkbox. Select nanti seperti combo box nih contohnya. Kan tampil optionnya. Kalau yang di bawahnya ini kita menggunakan checkbox. Ini perbedaannya. Berikutnya yang latihan berikutnya ada text area. Text area digunakan untuk membuat file berupa teks namun dengan ukuran yang lumayan agak besar. Contohnya komentar contohnya. Perbedaan dengan input text adalah pada ukurannya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti lumayan agak banyak inputan yang bisa diisi oleh si pengguna itu sendiri. Selanjutnya label digunakan untuk memberi label keterangan atau judul pada sebuah file. Kalau tadi kan kita menggunakan paragraf contohnya. Disarankan menggunakan atribut for yang fungsinya jika teks label tersebut diklik maka kursor akan mengarah ke file tujuan. Oke, contohnya seperti ini, label for ID username, nanti yang akan ditampilkan adalah username dan seterusnya contohnya. Selanjutnya ada field sheet dan tag again. Field sheet digunakan untuk mengelompokkan field yang saling terkait. Contohnya kita punya field yang hampir sama contohnya atau saling terkait. Kita nanti bisa menggunakan field sheet. Misalnya field sheet tentang alamat berisikan field jalan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Oke, contoh latihan berikutnya kita buat tag field sheet dengan menggunakan ligand.
Legend di sini berarti nanti bentuknya satu bisa disebut dengan satu domain gampangnya ya. Oke, ini untuk yang latihan ke latihan form 7 contohnya. Form 7 nanti ketika kita running contohnya ini contohnya seperti ini nih contohnya. Form berikutnya ini yang nantinya akan ditampilkan alamat web dan seterusnya. Ketika kita running nanti akan tampil seperti ini. Jadi ada apa namanya? Ada garisnya. Jadi kayak dibuat apa ya kalau di bahasa pemrograman visual atau di Java dibuat frame-nya gitu. Dibuat frame-nya seperti yang ada di depan ini. Alamat websitenya apa, tanggal lahirnya apa, umurnya berapa. Baru nanti tinggal kita send. Ini contoh untuk latihan yang berikutnya untuk text field sheet, untuk yang field sheet. Selanjutnya ada latihan 6 untuk form login. Kalau pengen tampilannya lebih menarik lagi, kita bisa menggunakan latihan seperti yang ini. Jadi kalau kita pengen tampilannya nanti nggak berantakan, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Kita tambahkan yang placeholder di sini. Jadi ketika kita running, tetap kita menggunakan field sheet dan menggunakan legend. Ketika nanti kita running, contohnya tampilan formnya seperti ini nih. Nah, ini rapi, lebih rapi kalau dibandingkan dengan yang latihan-latihan sebelumnya. Username, jadi yang disebut dengan placeholder ini nanti akan muncul contohnya username-nya. Password, berarti password yang harus diinput. Contohnya passwordnya apa? Remember me, berarti klik login. Oke, kalau kita pengen reset ya kurang lebih seperti ini. Ini contohnya untuk yang latihan ke-6. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Selanjutnya ini form pendaftaran juga sama, cuman kita nanti menggunakan placeholder di sini. Jadi pada waktu kita running, ini lumayan agak banyak. Ketika kita running, contohnya tampilannya seperti ini. Muncul contohnya seperti caption ya, yang ada di dalam penginputan itu sendiri. Selanjutnya ada tag iframe dan hyperlink di iframe. Iframe yang berasal dari kata inline frame adalah tag HTML yang digunakan untuk menampilkan halaman lain pada halaman web yang dibuat. Halaman yang ditampilkan bisa berasal dari website lain ataupun halaman pada website kita contohnya. Contoh untuk menampilkan video YouTube pada halaman web maka bisa menggunakan iframe. Bisa juga membuka link pada iframe yang diinginkan dengan membuat atribut target. Inilah perbedaan antara link biasa dan iframe. Pada tag A di sini tambahkan atribut target. Pada tag iframe ditambahkan atribut name. Ini sih sebenarnya perbedaannya. Kalau kita menggunakan hyperlink kan kita menggunakan A gitu. Tag A selanjutnya ditambahkan atribut targetnya, komentar biasanya di dalamnya apa. Sedangkan kalau menggunakan iframe ditambahkan atribut name-nya. Value kedua atribut tersebut ya sama sih sebenarnya gitu. Contoh yang latihan ke-8 contohnya kita buat seperti yang ada di depan ini. Contoh penggunaan iframe, di bawah ini kita menampilkan halaman Wikipedia. Contohnya latihan untuk yang pembuatan iframe contohnya. Kita coba running yang pembuatan iframe. Nanti akan tampil seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, akan tampil seperti yang ada di depan ini. Jadi kayak ada frame-nya nih. Yang akan saya tampilkan adalah yang akan saya tampilkan contohnya Wikipedia. Jadi kayak ada garisnya yang nantinya akan membuat yang namanya iframe. Oke, tampilannya ya kurang lebih seperti yang barusan. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya ada latihan 9. Kalau latihan 9 di sini ada 3 file yang contohnya kita buat. Yang pertama login.html, daftar.html. Selanjutnya ini bukan daftar.html lagi ya. Harusnya ini ada yang pertama login.html, yang kedua ada daftar.html, selanjutnya index. Berarti yang ketiga di sini yang kita buat adalah index.html untuk latihan ke-9. Sebentar, untuk yang latihan ke-9 di sini yang terakhir dulu bukan daftar tapi index.html. Jadi ada 3 file yang harus kita buat nanti. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, ini yang nanti akan kita buat. Nah, ini nih. Yang pertama kita buat form login yang sudah ada boleh kita gunakan. Selanjutnya daftar.html kita buat contohnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita buat index.html. Ketika kita running yang index.html. Ketika kita running contohnya kurang lebih seperti ini nih. Ada 2 di sini.
form ada login dan daftar. Kita klik login contohnya atau klik daftar, nanti akan muncul contohnya tampilan form yang ada. Atau contohnya ketika kita klik login nanti akan muncul di dalam frame ini. Inilah yang disebut dengan iframe yang ada di bahasa pemrograman, yang ada di tag, yang ada di HTML itu sendiri. Oke, selanjutnya membuat list pada HTML. List merupakan cara penulisan yang sering digunakan untuk membuat daftar berurutan. Contohnya akan mengurutkan angka 1, 1, 2, 3, 4, 5 atau mengurutkan menggunakan format huruf A kecil, A, B, C, D dan seterusnya. Terdapat 3 macam list yang ada di HTML, yaitu ordered list, unordered list, dan description list. Maksudnya apa? Cara membuat list di HTML tentunya berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Ketiga macam list HTML tersebut juga memiliki tampilan dan fungsi yang berbeda. Perbedaan penulisan ketiga jenis list ini terdapat pada pembuka dan penutupnya saja sih sebenarnya. Sedangkan untuk membuat item pada ordered dan unordered list menggunakan elemen yang sama, yaitu LI atau list. Yang pertama, ordered list pada HTML, jenis list berurutan yang ditampilkan dengan menggunakan angka atau nomor atau huruf. Ordered list biasanya digunakan untuk menampilkan daftar item yang membutuhkan penomoran, misalnya urutan yang membutuhkan nomor, contohnya, dan yang lainnya. Tag OL di sini ordered list digunakan untuk membuat list yang berjenis ordered list. Elemen dari OL memiliki 3 atribut khusus atau ordered list. Di sini ada 3. Yang pertama, atribut type untuk mengubah jenis pengurutannya. Yang kedua, star untuk menentukan angka awal pengurutan. Selanjutnya, atribut reverse digunakan untuk mengubah urutan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Atribut type itu seperti apa? Mengubah jenis pengurutan, misalnya ingin mengubah dari angka 1, 2, 3 menjadi ABC, dan seterusnya. Ada 3 macam value yang nantinya bisa digunakan. Ada 1, ini mengurutkan angka, ada tab-nya A kecil, A besar, atau I menggunakan Romawi atau Romawi besar. Contoh, kalau kita menggunakan yang pertama order list, contohnya seperti yang ada di depan ini. Yang pertama kita menggunakan angka 1, A besar, I, kita menggunakan Romawi kecil dan Romawi besar. Nanti otomatis yang akan ditampilkan seperti yang ada di depan ini. Jadi kita buka dengan, kita menggunakan paragraf, contohnya dibuka dengan OL, tab-nya contohnya 1, contohnya selanjutnya baru kita listnya. LI, item listnya apa, item list 2, item list 3, dan seterusnya. Otomatis dia akan mengurutkan. Kita menggunakan yang tab-nya 1, tab-nya 1. Ini kalau menggunakan A, menggunakan A besar, menggunakan Romawi kecil, dan Romawi besar. Nanti yang akan tampil ya seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya, unordered list. Jenisnya list yang tidak berurutan yang ditampilkan dengan menggunakan simbol. Contoh, digunakan untuk menampilkan daftar list yang tidak memerlukan angka pengurutan. Misalkan daftar OS komputer, daftar aplikasi editor, HTML, dan yang lain-lainnya. Contohnya seperti ini, kita menggunakan unordered list ya, UL. Yang list pertama Linux, list kedua Windows, list ketiga macOS. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita menggunakan list unordered listnya, contohnya menggunakan defaultnya menggunakan lingkaran kecil. Selanjutnya ada yang namanya description list pada HTML. List yang digunakan untuk menampilkan istilah dan penjelasan seperti kamus. Description list jarang digunakan jika dibandingkan dengan 2 jenis list yang sebelumnya. Baik itu yang ordered list, atau unordered list. Cara penulisan description list sedikit berbeda dari jenis list sebelumnya. Untuk menulis description list kita membutuhkan 3 tag HTML, yaitu tag DL, tag DT, dan tag DD contohnya. Dan di sini digunakan untuk mendefinisikan bahwa kode tersebut adalah description list. DT digunakan untuk mengapit istilah atau yang biasa disebut dengan term. DD di sini digunakan untuk mengapit penjelasannya atau description. Contoh seperti yang ada di latihan 12 di sini. Nanti contohnya tampilannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan kalau pengen membuat yang namanya description list. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan kedua, di mana materi pertemuan kedua di sini sudah saya bahas mulai dari pembuatan komentar yang ada di HTML, selanjutnya ada pembahasan tentang link di HTML, selanjutnya membuat form yang ada di HTML, membuat iframe yang ada di HTML, dan membuat list yang ada di HTML. Demikian penjelasan materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.